teruskan kajian ruqyah kita yang kaitannya dengan sihir. Kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita telah bahas bahwa jin itu masuk lewat banyak pintu, termasuk di dalamnya adalah pintu sihir, pintu ain, kesalahan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita pernah terangkan bahwa sihir itu banyak sekali jumlahnya, paling enggak ada berapa, kurang lebih sekitar 12, bahkan lebih. Ada yang kita kenal dengan sihir namanya sihir tafriq, sihir pemisah suami istri. Kita kenal dengan sihir mahabbah atau pelet. Mungkin kalau dalam bahasa kita orang Jawa mungkin sejenis lintrik, sabuk manggil, jaran goyang, semar mesem, dan sebagainya. Terus kita mengenal sihir namanya sihir tipuan penglihatan yang biasanya digunakan untuk para pesulap dan lain sebagainya. Kita kenal juga namanya sihir junun, sihir agar orang yang disihir itu tergila-gila atau gila. Terus sihir kumul, sihir yang dibikin kita malas, nggak bergairah. Terus sihir panggilan gaib, sihir marot atau sihir yang cenderung munculkan sakit di tubuh kita. Terus sihir pendarahan, sihir penghalang pernikahan, sihir tahyid, sihir tahayalan. Ya, kita juga mengenal namanya sihir penghalang rezeki dan sebagainya. Tapi bahasan kita pada malam hari ini adalah basmi habis, ya, sihir setan gepeng. Ini kenapa? Karena dampaknya juga tidak kalah hebatnya dibanding sihir-sihir yang kita kenal tersebut di atas. Karena apa? Sihir ini yang terkena itu bukan hanya seorang bapak atau ibu atau seorang pedagang, tidak, tapi mengenai anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, sehingga dampaknya sangat-sangat destruktif, sangat-sangat merusak. Ya. Kenapa kita sebut dengan sihir setan gepeng? Ya memang bentuknya gepeng. Apa gepeng itu ya seperti jenis HP itu ya, itu sebutan dari nama HP. Ya, jadi seperti itu. Kenapa kok dikatakan itu dikatakan semacam sihir? Iya, apa saja yang menguras tenaga kita, pikiran kita, yang sampai kita lupa kepada Allah, lupa kepada taat kepada Allah, lupa belajar, lupa untuk bekerja, lupa apa itu, seakan-akan itu adalah sihir. Dan ternyata sihir yang paling dahsyat sekarang adalah sihir setan gepeng. Ya, jadi seperti itu, sangat-sangat menguras tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, dan juga pikiran anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita. Dan ini di lapangan tidak kalah dahsyatnya dibanding sihir-sihir yang lain. Karena apa? Karena hampir semua orang kena. Mulai dari anak SD, ya, sudah kena, SMP, SMA, kuliah, bahkan seorang ustadz, bahkan seorang guru juga bisa terindikasi kena sihir yang namanya sihir setan gepeng. Jadi pengaruh-pengaruh yang sangat membuat kita itu terpesona dan lupa akan kewajiban, akan tugas, itu seakan-akan dibahasakan seperti sihir. Sebagaimana Rasulullah juga begitu. Dulu Rasulullah oleh orang-orang Mekah, karena Rasulullah dakwah itu bahasanya enak, lembut, santun. Apa? Hati-hati dengan sihirnya Muhammad. Bahkan dalam ayat dikatakan, innaka sihrun mubin. Wahai Muhammad, kau penyihir yang nyata. Hati-hati ya. Jadi orang-orang diprovokasi. Jangan sampai terkena sihirnya Muhammad. Kalau kamu omong-omong sama Muhammad, nanti bakal katut kan? Kamu bakal ikut.
Seperti itu. Jadi Rasulullah pun oleh orang-orang kafir juga diberi gelar innaka sifrum mubin, kau penyihir yang nyata. Di Rasulullah juga pernah dikatakan penyihir. Nah, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dampak buruknya? Ya, tadi sebelum kita mulai kita baca ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai hartamu, ya kekayaanmu, HP-mu, laptopmu itu memalingkan kamu dari Allah, sehingga lupa zikir, lupa belajar, lupa mencari ilmu, lupa bekerja. Ya, anzikrillah, lupa zikir kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, faulaika khasirun, dia akan menyesal, akan merugi. Betapa tidak, orang yang kena gadget mania, kena HP mania, paling tidak banyak hal-hal yang bakal memunculkan destruktif. Kalau dari segi kesehatan, kita sudah banyak tahu, dari kita keranjingan HP anak-anak kita, ya, yang masih umur-umur TK, umur SD, ya, itu sudah banyak yang pakai kacamata. Jadi kalau umur-umur 30, 40 berapa, 30 berapa itu sudah wajar, tapi masih kecil-kecil. Kenapa? Karena dampak dari radiasi yang dimunculkan. Dari HP juga begitu, bisa mengganggu siklus tidur. Banyak kita pada waktu menangani pasien, sulit tidur, kalau tidur sampai larut malam, sampai jam 1, jam 2, bahkan hampir sampai subuh. Kenapa? Ya kalau yang dikerjakan itu mengerjakan skripsi atau tugas besar, itu tidak sah, tidak mengapa. Tapi fakta di lapangan itu bukan untuk mengerjakan tugas, tapi untuk yang lain. Terus apa lagi dampaknya? Tidur siklusnya kacau, ya kacau. Ini bukan hanya dialami oleh laki-laki, di kalangan wanita juga banyak. Kita sering bantu adik-adik mahasiswa itu, yang maaf yang sampai semester 12, semester 14, nanti ujung-ujungnya dari sekian sebab, di samping karena sering nongkrong di kafe-kafe sampai larut malam, sekian persen rata-rata karena kena sihir daripada setan gepeng. Terus apa lagi? Juga bisa ganggu kesehatan yang kaitannya dengan jari, ya, yang bikin gak nyaman di tengkuk, di leher, dan masih banyak lagi. Ya. Terus menurut penelitian juga banyak yang menyebabkan sampai kanker otak dan sebagainya. Dan ini fakta, bukan katanya. Dan itu banyak sekali. Maka ini adalah destruktif, merusak. Terus juga juga mengganggu mental. Ya. Apalagi banyak sekali yang ditimbulkan. Bahkan lebih daripada itu secara psikologis, kita banyak nemuin banyak kasus di lapangan, orang gara-gara rumah tangganya hancur, berantakan, juga karena tidak bijak dalam menggunakan HP, tidak bijak menggunakan gadget, sehingga di rumah tangganya banyak yang kacau. Ya. Jadi banyak yang kacau. Kenapa? Karena ya itu tadi, kapan hari kita nangani ada seorang tetangga yang rumah tangganya hampir berantakan, bahkan sudah mengarah kepada perbuatan zina. Gara-gara apa? Karena melalui sosmed, sosial media. Ya, pertama dengan kata-kata dirayu-rayu, pertama bisa nolak, akhirnya lama-lama sampai dia jatuh cinta dan tergila-gila, senantiasa mencari orang itu. Akhirnya suatu saat ketahuan suaminya, ternyata setelah diklarifikasi benar adanya. Nah, kemudian dia mendatangkan laki-lakinya, kemudian diinterogasi, ternyata si istrinya mengakui bahwa dia sering main di HP, bahkan bukan hanya sekedar di HP, tapi sampai kopi darat, bahkan sudah banyak beberapa kali sampai melakukan perbuatan zina. Awal-awalnya di situ. Ya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi,
basmi habis pengaruh setan gepeng. Dengan apa? Dengan bijak menggunakan HP. Karena untuk zaman sekarang kayaknya susah kita lepas dari HP. Yang penting adalah bagaimana kita bijak menggunakan HP. Karena kalau tidak, Masya Allah, jangan dikira bahwa kita lihat HP sekian jam. Menurut penelitian anak remaja kita, mulai SMP sampai SMA sampai kuliah, itu kurang lebih mayoritas sampai menggunakan HP itu kurang lebih sampai hampir 6 jam. Berapa itu waktu yang dihabiskan? Kalau dilihat konten yang bagus karena penelitian dan sebagainya, lihat kajian yang bagus, labas. Tapi fakta di lapangan, mesti urusannya game dan lain sebagainya. Lihat konten-konten yang tidak bagus dan sebagainya. Lihat perkara-perkara yang kaitannya dengan apa? Dengan sesuatu yang hoax, sesuatu yang banyak kebohongan. Bahkan juga yang paling banyak menyita itu adalah terutama game. Ya. Entah Mobile Legends, kalau cewek-cewek itu biasanya cenderung kena namanya drakor, drama Korea. Kalau tahu, banyak seperti itu. Ya. Terus belum lagi, nah, jangan dikira bahwa kita pada waktu lihat api itu tidak dihisab, tidak. Kata Rasulullah SAW, la yazadu qadama abdin hatta yus'alu an arba'ati asya. Kaki seseorang hamba tidak akan bergeser nanti di akhirat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Fima afna, dibuat apa umurnya, jam-jamnya itu. Ya Allah, kalau kita dihisab susahnya bukan main. Bukan per jam, per detik ada. Ya Allah, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ya. Wa anjazadi, dan tentang tubuhnya. Fima ablah, untuk apa digunakan jasadnya, untuk jari jemarinya itu untuk apa? Ya. Kapan hari kita nangani seorang anak SD yang mau lulus dari SD, ternyata dia masuk rumah sakit. Apa dari dia tipikal anak ini introvert, tertutup. Nah, kemudian penakut sekali, sering cemas dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu di rumah sakit, kenapa anaknya? Nyata dia itu dadanya sesak dan sebagainya. Pada waktu kita tangani, Masya Allah, dia terbaca. Apa? Gangguannya dia adalah sering melihat konten-konten film horor. Nah, dia sering ketakutan sampai ke kamar mandi tidak berani. Padahal sudah kelas 6 SD, sering mimpi buruk. Sampai pada waktu kita tangani, pada waktu kita bacakan ayat-ayat tertentu, tangannya itu seperti, maaf ya, seperti ini, seperti nenek-nenek ini. Ya Allah, kita tanya, Bapak, ini anaknya gimana? Tertutup nggak? Tertutup, Ustaz, gini. Saya lihat apa kalau di HP? Ya itu Pak Ustaz, dia itu kecanduan dengan film horor. Ya, kapan hari kurang lebih belum ada setahun. Itu kejadian di Surabaya, ada seorang anak SD masuk penjara gara-gara membunuh adiknya dengan tega. Kenapa? Karena terinspirasi dari film horor. Seakan-akan dia pada waktu membunuh adiknya, seperti ada bisikan, adik dibunuh sampai dimasukkan dalam kulkas. Itu ada peristiwa Surabaya. Ya. Kita juga pernah menangani ada seorang anak SD dari Jakarta yang pindah sekolah di Malang. Ya, dia sering ketakutan dan sebagainya, sering halusinasi, lihat pocong dan sebagainya. Kemudian kita tanya, apa ini anak ini keranjingan HP yang lihat film horor? Tidak, Ustaz, tidak. Terus apa yang sering diomongkan? Saya kurang tahu. Terus bagaimana bacanya? Nah, pada waktu kita tanya bacaan, ini Pak Ustaz, ini komiknya sekian ini, ya, sekian ini, horor semuanya. Jadi masuk otak bawah sadarnya, sehingga mempengaruhi perilakunya. Masya Allah. Jadi kalau generasi kita sudah terlalu gadget mania dan tidak bijak, Masya Allah, ini adalah destruktif. Makanya basmi konten-konten sihir-sihir setan gepeng itu dari rumah kita. Ya, ini belum lagi
kaitannya dengan yang kita kasus di lapangan. Kasus di lapangan, kapan hari kita menangani ada seorang pemuda, dia sangat berprestasi. Jadi bukan anak kaleng-kaleng. Jadi bukan anak kaleng-kaleng. Prestasinya apa? Satu, dia hafal Quran 10 juz. Kemudian apalagi suaranya sangat merdu, Masya Allah. Ya. Jadi tahunya dari teman yang ngantar, Pak Ustadz, anak ini bagus, suaranya merdu. Kalau dia baca Quran, dosennya sampai nangis. Nah, kemudian apalagi prestasinya? Dia menjadi imam masjid di provinsi, masjid paling top di provinsi. Bisa dibayangkan kalau dia jadi masjid yang imami jumlah ribuan orang, kan mesti terseleksi sekali. Jadi anak yang hebat. Apalagi prestasinya? Dia punya prestasi dapat beasiswa dari Pak B.J. Habibie almarhum. Allah marham. Nah, karena anak hebat ini. Nah, suatu saat datang ke kita sama teman-temannya, Ustaz, kenapa saya kok seperti ini? Kok saya susah fokus, susah konsen, bingung, resah, dan sebagainya. Kenapa? Nah, karena ini saya lihat ada beberapa pertanyaan. Coba sampean dulu, sampean ada nggak tema-tema nggak pede? Ada, sekarang nggak pede Pak Ustaz. Nah, itu indikasi orang itu sudah, ini otak depannya, PFC, prefrontal cortex itu sudah kena. Kita ajak ke kamar, kita mengobati bukan menyakiti, kita merangkul bukan memukul. Pak Masnya punya HP, punya saya punya laptop, tidak punya, tapi kadang-kadang pinjam. Maaf ya, setiap kita punya salah, punya dosa. Nah, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah dosa, tidak. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pernah salah. Tapi sebaiknya orang yang pernah salah adalah yang mau bertobat. Khairul khata'in at-tawwabin. Sebaiknya orang yang pernah salah yang mau bertobat. Dengan bahasa seperti itu, nah dia bukan ngomong. Maksudnya kalau di HP sering nggak lihat konten-konten, maaf, film-film dewasa, film pornografi. Pada waktu itu apa bilangnya, nangis ya. Ya itu Pak Ustadz, saya susah berhenti. Nah, bener kan? Ya, yang penting Masnya sudah ngakui dan berusaha untuk baik. Kenapa? Yang kena ini yang otak depan. Otak depan ini namanya PFC, prefrontal cortex, isinya fokus, konsep, merencanakan masa depan, berpikir kritis, analisis, bedakan perkara benar salah, mengeksekusi masalah, berpikir kreatif. Itu di sini semua. Pada waktu orang itu melihat gambar-gambar film-film yang Allah nggak ridho, jangan dikira itu nggak ada dampaknya. Ada. Ya ada dampaknya apa? Merusak otak depan kita. Sehingga mengeluarkan zat-zat yang dopamin yang seharusnya nggak dikeluarkan untuk seperti itu. Kebanjiran yang memang awalnya merasa enak, nikmat, merasa tenang, merasa bahagia untuk sesaat. Tetapi apa yang terjadi ini kebanjiran. Sehingga bahasa kita lemot. Nah, sehingga susah. Akhirnya apa muncul ngefek ke psikologinya biasanya was-was, cemas. Ya, akhirnya ngefek susah fokus, konsen, terus adiksi, kecanduan. Lihat gambar film A kepingin B, kepingin C, terus seperti itu. Akhirnya isinya full. Ya. Ini orang sarafnya itu full. Nah, Pak, yaitu film-film pornografi dan sebagainya, sehingga ini bahaya sekali. Dan orang seperti ini apa yang diharapkan dari pemuda atau seperti ini? Karena tidak kreatif, tidak imajinatif. Jadi dia susah, mesti nanti muncul tema-tema malas dan sebagainya, sulit beribadah, berat beribadah, gampang marah, sensi, baper dan sebagainya. Dan ini yang banyak melanda, maaf, generasi muda, bahkan bukan generasi muda. Bahkan yang tua pun juga banyak kasus-kasus seperti ini. Kita pernah ada seorang tertentu, seorang imam masjid di wilayah tertentu juga begitu. Dia imam masjid. Ini saya bukan mengatakan imam masjid itu jelek, enggak. Ini saya ngambil dari contoh-contoh orang yang memang benar hebat. Orang yang hebat saja bisa seperti itu. Ya,
dia guru ngaji, ditinggal istrinya. Kemudian pelampiasannya dia kena sihir setan gepeng, lihat gambar-gambar film-film yang tidak bagus-bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia depresi berat. Dia kalau dijak ngomong susah, akhirnya nggak mau ngimami di masjid, nggak mau ngajar lagi. Kalau diajak ngomong, nggak ada ujung pangkalnya. Sudah ngomongnya, sudah zen, kembali ke A lagi. Bahasa kita orang Malang, sudah jadi tempe, jadi kedelai lagi. Terus jadi tempe, kedelai. Jadi kalau diajak ngomong susah. Jadi itu indikasi orang-orang yang kena gangguan yang katanya dengan HP. Belum lagi dampak-dampak yang lainnya. Itu waktu habis, terus dampak-dampak secara psikologi apa? Dia akan mengalami berperilaku antisosial. Apa bentuk asosialnya? Antisosialnya. Dia tidak peka dengan lingkungan asik, maaf. Ini Masya Allah. Andai kata ada orang pakai motor jatuh di depannya, mungkin dia nggak perhatikan sama sekali. Begitu fokusnya sama itu. Terus kena penyakit, kalau bahasa kita orang Jawa itu kena penyakit namanya jegideg. Apa itu jegideg? Tak peduli. Nah, ayo nak, sekolah nak. Ayo ngaji nak. Gak diperhatikan. Kalau sampai itu beberapa kali bapak ibunya manggil, bisa marah. Kalau dicabut, bisa dibentur-benturkan kepalanya. Kasus seperti ini banyak. Kapan hari ada, kita bantu nangani anak di Sidoarjo. Ibunya keberatan, kenapa anak saya kok jadi pemarah seperti ini, susah diatur dan sebagainya. Ternyata dia kena gadget mania, kena setan sihirnya, setan gepeng. Makanya benar kata Allah, yaitu dalam surat An-Nur, Qulil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, apa? Yaghudduna min absarihim. Supaya menjaga matanya. Dari apa? Dari hal-hal yang Allah nggak ridho. Dari konten-konten yang buruk. Dari bahasan-bahasan yang banyak unsur kebohongan. Atau unsur kajian-kajian tetapi yang justru merusak dan lain sebagainya. Bisa itu kajian agama tetapi kajiannya yang salah dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu. Yaghudduna min absarihim, jaga. Ya, makanya Allah mengingatkan wa yahfadzu furujahum, dan jaga kehormatannya. Biasanya maaf kalau sudah lihat film seperti itu dan sebagainya, kalau sudah tidak kuat larinya kemana? Cenderung maaf, onani, masturbasi, bisa-bisa lari kepada zina. Dan kasus seperti itu banyak sekali. Ya, banyak, kita sering nangani. Mesti kita tanyakan. Nah, walaupun kita punya jurus bagaimana tanya yang nyaman, sehingga anaknya merasa tidak disakiti, tidak disudutkan, tidak dipojokkan. Sehingga dia utarakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan kalau itu tidak berbendung, bukan hanya ngefek kepada sodomi, bisa lebih, bisa zoofilia, bukan pedofilia tapi zoofilia, sampai kepada binatang. Kita pernah nangani orang sampai ke binatang. Dari apa? Dari dampak sihir setan gepeng. Makanya kita sebagai orang tua harus bijak bagaimana menggunakan HP yang benar untuk kita sendiri dan juga untuk keluarga kita.